Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Sri Yulia Anggraini dari kelas 2A, Prodi Giji Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Hari ini kakak akan mengadakan penyuluhan tentang anti korupsi. Yang pertama, ada pengertian korupsi. Menurut asal kata, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio dengan kata kerja corrumper yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disebut korupsi ialah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor penyebab korupsi, di mana terdapat dua faktor. Faktor yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya seperti sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau bekerja. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Contohnya seperti faktor politik, perilaku korup seperti penyuapan, yaitu faktor hukum, lemahnya hukum dan kurang baiknya perundang-undangan, faktor ekonomi yaitu kurangnya gaji bagi pegawai, faktor organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin kepada bawahan. Materi selanjutnya yaitu ada contoh bentuk korupsi. Setiap diberi amanat, contohnya setiap diberi amanat untuk membeli sesuatu, banyak orang yang menyepelekan uang kembalian. Contoh selanjutnya yaitu memakai benda bersama untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain. Contoh selanjutnya yaitu terlambat merupakan korupsi terhadap waktu. Contoh selanjutnya yaitu suap menyuap, mencontek saat ujian, menitip absen, bolos sekolah, dan ataupun menyalin karya hasil orang lain. Materi selanjutnya yaitu ada dampak masif korupsi, yaitu ada 8 dampak. Yang pertama ada dampak ekonomi, yaitu contohnya menghambat investasi. Yang kedua ada dampak terhadap pelayanan kesehatan, tingginya biaya kesehatan. Yang ketiga ada dampak sosial kemiskinan masyarakat, yaitu meningkatkannya kemiskinan. Yang keempat ada dampak birokrasi pemerintah, yaitu korupsi, menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu beberapa bentuk konflik kepentingan dapat menimbulkan suatu potensi korupsi seperti dalam bentuk kebijakan dan gratifikasi. Dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap penegakan hukum, seperti lemahnya penegakan hukum. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan, yaitu korupsi dapat berdampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Dampak kerusakan lingkungan, yaitu penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan. Seperti kelautan juga terjadi, contohnya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan. Dan materi selanjutnya yaitu peran masyarakat terhadap tindakan korupsi. Perannya berupa melaporkan atau juga bisa menginformasikan kepada penegak hukum, tidak memberikan uang tips atau uang lebih, mengawasi program dan kinerja pemerintah,
dan kerjasama serta partisipasi dari masyarakat. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi. Secara hukum, upaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi yaitu dengan menerapkan sanksi bagi setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu yang dilakukan yang dapat merugikan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 1999, sanksi tersebut berupa pidana penjara seumur hidup, atau bahkan pidana mati untuk keadaan tertentu. Materi selanjutnya yaitu ada integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai-nilai anti korupsi sama dengan nilai-nilai integritas. Dan ini ada beberapa bagian integritas, yaitu terdapat nilai inti yang berisi jujur, disiplin, tanggung jawab, etos kerja yaitu berisi mandiri, kerja keras, sederhana, dan nilai sikap yaitu berani, peduli, dan adil. Dan terima kasih. Sekian penyuluhan dari kakak. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Kakak mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kesalahan ucap dan kata. Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.